Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berada di Gamas Channel. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, subscribe ya. Karena subscribe Anda merupakan semangat tambahan untuk kami. Baik, salam semangat. Kita akan belajar lagi. Masih dalam konteks statistika ya. Kali ini kita akan belajar tentang modus, tetapi pada data kelompok gitu. Untuk modus pada data kelompok, kita ke pengertiannya dulu ya. Pengertian dari modus itu adalah datum yang memiliki frekuensi terbesar. Ya, artinya datum mana yang selalu berulang gitu ya. Yang sering berulang, yang sering muncul, itu adalah modus. Karena kali ini kita belajar modus pada data kelompok, berarti yang selalu keluar, yang sering keluar dari data yang lebih banyak gitu pada data kelompok. Dan seperti biasa, kalau data kelompok itu biasanya disajikannya itu biasa dalam bentuk tabel. Nih untuk rumus modul data kelompok ya. Kalau untuk modus pada data tunggal itu kan tinggal kita lihat datanya, karena dalam data tunggal itu masih sedikit, jadi kita gampang melihatnya datum mana yang sering muncul ya. Kalau misalnya datanya ada 5, gampang kan, simple, kita lihat aja datum mana yang sering muncul, itulah yang disebut modus. Tapi untuk data kelompok, modus ini menggunakan rumus ya, karena datumnya terlalu banyak, jadi untuk melihat satu persatu juga lebih sulit gitu ya. Jadi dirumuskan modusnya adalah BB ditambah P dikali dengan D1 dibagi D1 ditambah D2. Nah, kita harus tahu ini bermaksud apa gitu ya. BB itu apa, P-nya apa, D1 apa, D2 apa. Nah, di sini di bawah keterangannya bahwa BB itu adalah batas bawah nyata. Kemudian tentunya pada kelas yang dimaksud ya, kelas modus. Kemudian panjang kelas, P itu panjang kelas. Kelas yang dimaksud, kelas modusnya. Kemudian D1 itu adalah selisih frekuensi dari kelas modus dengan kelas sebelumnya, selisih frekuensinya ya. Kemudian kalau D2-nya itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Itu rumus untuk modus data kelompok. Ya, langsung saja ke contoh, mudah-mudahan tambah paham. Contoh, tentukan modus dari data pada tabel berikut. Nih, ada tabelnya, ada datanya. Perhatikan baik-baik ya. Yang diminta adalah modus. Ini data tinggi badan, ini frekuensinya. Tinggi badan dari 150 sampai 152 cm. Ini sepertinya ke cm ya satuannya. Itu ada 8 orang. Kemudian 153 sampai 155 cm yang mempunyai tinggi badan itu ada 12 orang. Nah, ini datanya ya. Ini jumlah datumnya ada 50. Untuk modus, langkah pertama, ingat ya, tidak langsung masukkan ke rumus. Harus ingat langkah awal pada modus, harus ingat langkah awal. Langkah awalnya itu kita harus menentukan kelasnya yang mana dulu, kelas modusnya yang mana gitu. Untuk apa? Untuk mengetahui datum mana yang menjadi modusnya gitu. Nih, kita menentukan kelas modus. Bagaimana caranya? Caranya cari kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Ya, memiliki frekuensi terbanyak. Coba dari sini ya. Ada 8, 12, 10, 17, 3. Ini dari sini. Manakah yang terbanyak? 17, betul ya. Awas jangan 50, karena 50 adalah jumlah. Ini yang dilihat adalah frekuensi. 8, 12, 10, 17, 3. Frekuensi yang terbesar yang mana ya? 17. Maka kelas modusnya itu ada di sini.
Nah, angkanya itu pasti ada di sini gitu ya, karena modusnya, kelasnya ya belum jadi modus. Ini baru kelas modusnya saja. Ini baru kelas modusnya ada di kelas 159 sampai 161 cm. Ini kelas modusnya. Kita tandai ya. Ini adalah kelas modusnya. Kalau sudah tahu kelas modusnya yang mana, baru deh substitusi ke rumus. Oke, kita bahas ya. Tentukan modus dari data pada tabel berikut yang tadi datanya sama persis ya. Kita akan bahas yang pertama. Kita tandain lagi kelas modusnya yang mana biar tidak salah ambil. Ya, ingat, biar tidak salah ambil maka kita harus benar menentukan kelas modus. Bagaimana caranya? Cari frekuensi terbesar. Ya, oke, bisa ya, gampang. Kemudian kalau sudah tahu kelas modusnya yang mana, baru kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya kita ingat lagi, BB ditambah P dikali dengan D1 dibagi D1 ditambah D2. Kita harus paham maksud BB itu apa, P-nya apa, D1 apa, D2 apa. Kalau sudah bisa, kita isi ya. Kita ganti. Biasa, kita oret-oret dulu. Oke, sama dengan BB. Awas, BB itu adalah batas bawah nyata ya. Ada juga dalam buku lain menggunakan TB, tepi bawah. Cuman saya menggunakannya batas bawah. Maknanya sama, artinya yang namanya batas bawah nyata atau tepi bawah itu adalah data terendah pada kelas tersebut. Ini masih koma nih ya. Data terendah pada kelas tersebut. Nih kelasnya ini kan, data terendahnya adalah 159 kan ya. Data terendah dari kelas tersebut dikurangi 0,5. Itu adalah batas bawah atau tepi bawah. Berarti kalau 159 dikurangi 0,5 akan menghasilkan 158 ya, 158,5. Ini batas bawah nyatanya. Kalau sudah tahu, kemudian kita tinggal substitusi lagi. Ditambah P-nya berapa? P-nya itu panjang kelas. Panjang kelas nih kelasnya. Coba kita lihat panjangnya. 159, 160, 161. Ada berapa tuh? Datumnya ada 3 ya. Kelasnya ya. Ini panjang kelasnya ada 3. Maka kita tulis 3. P-nya kan kita ganti substitusi dengan 3. Kemudian tinggal substitusi D1. D1 itu ingat jangan sampai salah ya. D1 adalah selisih dari frekuensi modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya kan ini nih 10 nih. Berarti selisihnya 17 dengan 10, selisihnya adalah 7. Maka D1-nya adalah 7. Ini selisih D1 ini ya. Saya tulis ini D1 nih. Selisihnya nih 7. Kita tulis 7. Kemudian dibagi D1 7 ya. Kemudian ditambah dengan D2. D2 itu adalah selisih frekuensi dari kelas modus itu dengan kelas sesudahnya. Ini selisihnya berapa nih? Gitu ya. Selisihnya adalah 14 ya. Ini D2 nih, ini D2 nih. Ini adalah D2. Gitu. Aduh, tulisannya bagus. Kita tutup. Awas, ingat selisih gitu ya. Kalau bahasa Jawa mah kacet. Kacet itu selisih. Nah, kalau sudah substitusi semua simbolnya, semua notasinya, kita tinggal hitung. Nah, dengan cara operasi perhitungannya ya. Kalau ada perkalian ya perkalian dulu. Kalau penjumlahan ya nanti gitu ya. Kita turun karena di sini penjumlahan dengan perkalian, berarti penjumlahannya cuekin dulu. 158,5 ditambah 3, kita hitung yang di dalam kurung dulu ya.
7 dibagi 7 tambah 14, 21. Good, 21. Oke. Sama dengan lagi 158,5 maksudnya ditambah 3. Kita sederhanakan ya, atau mau langsung sederhanakan saja ya. 1 dibagi 21 kita sederhanakan menjadi 1/3. Bu, langsung saja boleh nggak? Boleh. Kalau langsung saja kan 3 dikali 7, 21. 21 bagi 21, 1. Karena sini sudah terlanjur disederhanakan, maka kita turun ya. 158,5 ditambah 3 kali 1, 3 dibagi 3 adalah 1. Betul, jawabannya di sini adalah 1. Maka hasil akhirnya ketika 158,5 ditambah 1 adalah 159,5. Nah, ini adalah hasil akhirnya, ini adalah modusnya. Begitu. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Nanti kalau nggak paham silakan chatting, komen di bawah ya. Komen silakan kalau nggak paham. Mudah-mudahan saya bisa memberi penjelasan lebih. Tapi semoga paham. Harapan saya sekali belajar langsung paham. Amin ya robbal alamin. Baik, ini adalah hasil akhirnya. Maka kalau hasil akhirnya sudah tahu, sudah selesai, kita tulis yang rapihnya dulu ya. Maka coret-coretannya kita hapuslah biar nggak pusing. Kita hapus semua tinta yang ada di slide. Nah, ini tulisan yang lebih rapihnya. Nah, kemudian hasil akhirnya adalah 159,5. Kalau sudah begitu, baik, semoga paham ya. Kesimpulannya adalah modusnya adalah 159,5 cm. Jadi nilai yang sering muncul untuk tinggi badan itu 159,5. Dan Pragat, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.